akumulasi cairan dalam jaringan antar sel yang diakibatkan oleh ekspansi volume cairan intersisial yang tidak normal. Nah, akumulasi cairan ini dapat terjadi ketika kondisi lokal atau sistemik yang mengganggu keseimbangan tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik kapiler, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik kapiler, peningkatan volume plasma, penurunan tekanan onkotik plasma, peningkatan permeabilitas kapiler, ataupun obstruksi limfatik. Edem atau bengkak ini kira-kira dapat terjadi karena apa aja sih? Nah, di sini adalah EDD, edem pada tangan, di mana kita akan bahas satu persatu apa aja sih kira-kira yang bisa menyebabkan edem ataupun bengkak pada tangan. Kita masuk yang pertama itu adalah trauma. Nah, trauma ini pada umumnya terbagi atas dua, trauma tajam ataupun dan trauma tumpul. Nah, trauma tajam ataupun trauma tumpul ini biasanya disertai dengan memar, tampak membiru, dan terasa nyeri. Nah, jika cedera yang terjadi cukup parah, kondisi ini juga bisa menimbulkan luka terbuka di permukaan kulit. Jadi, apabila teman-teman pernah tangan yang terkena trauma tumpul ataupun tajam, itu tuh mungkin beberapa saat kemudian itu akan muncul bengkak. Jadi, itu sebenarnya respon normal dari tubuh gitu. Selanjutnya itu kita bahas infeksi. Infeksi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus dan juga Streptococcus. Nah, bakteri tersebut itu akan masuk ke jaringan kulit yang terluka ataupun jalur port di entry, jalur masuknya. Nah, di mana nanti akan dapat menyebabkan infeksi. Jika terlambat ditangani, maka bakteri ini bisa terus menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui peredaran darah gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita terjadi trauma tajam ataupun tumpul, itu sebenarnya kita harus menjaga higienitasnya gitu untuk menghindari terjadinya infeksi bakteri Staphylococcus ini. Nah, di mana Staphylococcus itu kan pada umumnya flora normal di kulit, sehingga jika banyak bakteri yang ada di kulit itu, maka itu bisa jadi musuh bagi tubuh kita sendiri gitu. Selanjutnya itu adalah malformasi vaskular. Nah, di mana malformasi arteri vena atau MAV itu merupakan anomali kongenital pembuluh darah dari perkembangan kapiler yang abnormal, yang menyebabkan adanya hubungan langsung antara arteri serebral dan juga vena. Malformasi ini dapat terjadi apabila terdapat abnormalitas dan diferensiasi dan terhentinya perkembangan pembuluh darah. Nah, biasanya malformasi vaskular ini dapat didiagnosis klinis menggunakan USG dan pemeriksaan color flow Doppler. MRI dan magnetic resonance angiografi merupakan pemeriksaan terbaik untuk memeriksa perluasan AVM ini. Selanjutnya adalah venous thromboembolism, di mana tromboemboli vena ini adalah bekuan darah yang menghalangi aliran darah melalui pembuluh darah Anda. Nah, di mana nanti VTE atau venous thromboembolism ini dapat tersangkut di vena dalam pada kaki ataupun lengan atau menjalar melalui vena ke paru-paru. Gitu. Kemudian ada arteri venous malformation, di mana arteri venous malformation ini merupakan suatu kelainan kongenital yang ditandai dengan dilatasi abnormal pembuluh darah disebabkan aliran darah arteri langsung berhubungan dengan vena tanpa melalui jaringan kapiler normal. Penyebab AVM ini belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan multifaktorial, tampaknya mutasi genetik, dan stimulasi angiogenik atau proses fisiologis pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini berperan dalam perkembangan. Sebagian AVM dapat dideteksi pada anak usia dini yang mengalami adanya pembengkakan dan kelainan yang tidak normal. Nah, AVM ini dapat muncul di mana saja, baik lesi dominan ataupun sebagai anomali campuran. Terima kasih.